Tahukah Anda, di balik salah satu tanaman paling penting di dunia, ternyata ada pembunuh senyap yang lagi beraksi. Nah, sebuah investigasi ilmiah yang mendalam mencoba mengungkap bagaimana musuh tak kasat mata ini melancarkan serangannya. Dan petunjuknya tersembunyi di tempat yang sangat sekali tidak kita duga. Di satu sisi, kita lihat pohon kelapa sawit yang subur, yang jadi andalan ekonomi global. Di sisi lain, ada jamur Ganoderma bonenense, patogen jahat yang mengancam kelangsungan hidupnya. Nah, ini dia cerita pertarungan hidup mati antara keduanya. Oke, sebelum kita bongkar kasusnya, kita kenalan dulu yuk sama korbannya. Soalnya, ini bukan sembarang tanaman. Ini adalah raksasa pertanian yang lagi dalam bahaya besar. Kelapa sawit ini bukan cuma tanaman biasa loh. Tanaman ini tuh jadi tumpuan banyak banget industri dan juga hajat hidup orang banyak. Mulai dari margarin di dapur Anda sampai bahan bakar di kendaraan, dampaknya itu terasa di seluruh dunia. Jadi kebayangkan kalau ada yang mengancam sawit, kita semua harus waspada. Dan inilah dia penjahat utama dalam cerita kita, busuk pangkal batang, atau biasa disingkat BBB. Penyebabnya itu jamur yang tinggal di tanah, dan dia nyerangnya dari akar, pelan-pelan tapi pasti, menghancurkan pohonnya dari dalam. Nah, yang bikin penyakit ini bahaya banget, itu karena dia mainnya sembunyi-sembunyi. Pas petani lihat daunnya udah mulai kuning atau pelepahnya terkulai, ya seringnya itu udah terlambat. Infeksinya udah keburu menyebar luas di dalam batang, dan ini menyebabkan kerugian ekonomi yang luar biasa besar. Terus, gimana dong cara ngelawan musuh yang nggak kelihatan ini? Nah, disinilah para ilmuwan kita berubah jadi detektif. Dan tempat kejadian perkara pertama mereka, daunnya. Pertanyaannya simpel tapi penting. Gimana sih cara jamur ini sebenarnya membunuh pohonnya? Apa dia cuma bikin batangnya busuk, atau ada mekanisme lain yang lebih licik yang sedang bekerja? Oke, jadi begini langkah-langkah investigasinya. Rapi banget. Pertama, pohon-pohonnya dipisah-pisahin berdasarkan tingkat keparahannya. Mana yang sehat, sakit ringan, sampai yang sakit parah. Kedua, mereka ambil sampel daun dari tiap kelompok. Terakhir, sampel-sampel ini dibawa ke lab buat dicek kandungan nutrisi-nutrisi pentingnya. Dan ini bukan asal ambil daun loh. Para peneliti secara spesifik ngambil sampel dari pelepah nomor 17. Kenapa? Soalnya pelepah ini tuh kayak cerminan paling pas buat tahu kondisi nutrisi seluruh pohon. Miriplah kayak kita ambil sampel darah dari lengan buat cek kesehatan seluruh badan. Dan di laboratorium, bukti-bukti mulai terungkap. Data dari daun-daun ini mulai nunjukin sebuah pola yang jujur aja bikin khawatir. Jadi apa sih hasil tes darah pohon-pohon ini? Apa yang para ilmuwan temukan waktu ngebandingin daun dari pohon sehat sama daun dari pohon yang sakit? Ini dia bukti pertama yang kuat banget. Lihat deh, kalium. Ini nutrisi vital buat ngatur air dan kesehatan pohon secara umum. Di pohon sehat, kadarnya 1,03%. Tapi di pohon yang terinfeksi parah, anjlok banget, turun hampir 40%, jadi cuma 0,65%. Intinya gini, makin parah penyakitnya, makin anjlok kadar kaliumnya. Di pohon yang paling sakit, kadarnya tuh rendah banget sampai masuk kategori kurang gizi atau defisiensi. Pohonnya ini secara harfiah lagi kelaparan nutrisi kunci ini. Dan polanya nggak cuma di situ aja. Kalsium yang penting buat nguatin sel, sama magnesium yang jadi inti klorofil buat fotosintesis, dua-duanya nunjukin penurunan drastis yang sama persis seiring memburuknya infeksi. Semua bukti ini nunjuk ke satu kesimpulan yang nggak bisa dibantah lagi. Infeksi Ganoderma ini efeknya nggak cuma di pangkal batang. Dampaknya itu nyebar sampai ke ujung daun. Ada hubungan langsung antara jamur ini dan hilangnya nutrisi di seluruh pohon. Terus ada satu misteri lagi. Waktu para ilmuwan ngukur tembaga, salah satu nutrisi mikro yang penting, kadarnya rendah banget. Saking rendahnya, alat lab mereka yang super sensitif itu aja nggak bisa ngedeteksi. Pohon-pohon ini benar-benar kekurangan tembaga. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Para ilmuwan akhirnya siap mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan sekedar pembusukan biasa. Ini adalah perampokan yang sangat terencana. Jadi gini cara kerjanya. Di pohon sehat, akar nyerap nutrisi, terus ngalir lancar ke atas sampai ke daun. Tapi, di pohon yang terinfeksi, jamur Ganoderma ini nyerang dan ngerusak akarnya. Akibatnya, jalur pasokan makanan yang vital ini jadi putus total. Dan inilah dia momen ahanya. Gejala yang kita lihat di daun kuning, layu, kurang gizi, itu semua bukan penyebab utamanya, tapi cuma akibat. Jamur ini bukan cuma bikin pohon busuk, dia itu secara aktif mencekik pohon dari sumber makanannya. Ini perang nutrisi, dan sayangnya kelapa sawitnya kalah telak. Oke, kalau kita udah tahu cara kerja musuh,
Itu langkah pertama buat ngalahin dia kan? Dengan pengetahuan baru ini, fokusnya sekarang bergeser. Bukan lagi cuma ngamatin masalahnya, tapi mulai cari solusi yang benar-benar efektif. Terus, kenapa penemuan ini penting banget? Karena sekarang kita tahu musuh sebenarnya adalah si pencuri nutrisi. Ini langsung membuka jalan buat strategi-strategi baru. Kita bisa misalnya memperkuat pohonnya dengan pupuk yang tepat sasaran, ngebantu mereka buat ngelawan balik, dan ujung-ujungnya menciptakan kelapa sawit yang jauh lebih tangguh. Dan ini baru awalnya aja. Seperti kata para penelitinya sendiri, langkah berikutnya itu adalah menggali lebih dalam ke tanah. Dengan menganalisis tanah, kita bisa dapat gambaran utuh gimana nutrisi itu bergerak atau kenapa nutrisinya gagal bergerak dari tanah, lewat akar, sampai ke seluruh bagian pohon. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Perjuangan buat nyelamatin salah satu tanaman terpenting di dunia ini mungkin nggak akan dimenangkan cuma pakai obat jamur saja. Tapi justru dalam pertarungan tak kasat mata yang terjadi di tingkat molekuler. Sebuah pertarungan untuk nutrisi.